Welcome back to Business Inspiration. Saya Coach Cynthia. Tetap bersama Bapak Irfan Setiaputra dari PT Inti. Ngobrolin tentang tadi kesejahteraan karyawan dan setelah itu. Apa yang berubah Pak? Factually pada saat Anda sudah naikin gaji dan naikin beberapa kesejahteraan mereka. So, did it come true? Apakah mereka trust-nya lebih tinggi? Well, pertanyaan yang paling menarik adalah pertanyaan ketika kami mengumumkan 40%, ada beberapa orang yang datang ke saya dan mengatakan, Pak, terima kasih. Kita punya uangnya nggak, Pak? Enggak, saya bilang. So, orang itu semua pada shock, saya bilang. Nggak punya uang kita untuk bayar gaji Anda segitu, tapi marilah kita cari bersama. Dan dengan kita memotong fasilitas itu, artinya kita menunjukkan kalau company dapat income, yang pertama kali dapat adalah Anda. So, bukti bahwa kemudian itu cukup berhasil, saya nggak mengatakan 100% berhasil, karena banyak juga yang masih menyatakan bahwa ini beli hati karyawan, mana mungkin, let's see lah gitu kan. Tapi siapa sih yang nggak suka kalau dinaikin gaji 40% kan? So everybody was happy, dan kita juga percaya bahwa setiap kali naik gaji itu akan last only for 3 months. Habis itu udah gaya hidup baru. Oke. Ya kan? Dan mereka akan menuntut lagi. Oleh sebab itu, 1 bulan pertama kita lakukan banyak sekali perubahan internal. Tadi seperti tadi disampaikan, SBU kita bubarkan yang dahulu merupakan kerajaan kecil. Kita bubarkan, kita balikan ke fungsi, kita promote berapa orang, naik posisi, kita sediakan mobil buat pimpinan-pimpinan kepala divisi, kita reorientasi bisnis, kita katakan tidak untuk satu hal yang memang perlu tidak katakan. Saya turunkan dari eligibility untuk sign ya. Tadinya di road itu 5 miliar, saya turunkan jadi 200 juta. Wow. Jadi everything has to go to my desk. Even saya nggak ngerti, tapi begitu mau masuk ke kamar saya kan orang berpikir 2-3 kali. Udah segen dulu ya? Udah segen dulu kan. Dan BUMN, di road di BUMN sama presdir di perusahaan swasta ternyata beda. Dan kadang-kadang saya menikmati juga gitu loh. The aura of the power gitu kan. Nah, kita manfaatkan untuk yang positif, sehingga orang berulang kali mesti berpikir untuk kemudian minta pengeluaran uang gitu loh. Dan itu turns out cukup berhasil, kita juga cukup surprise, kita terus kemudian meredefinisi kita punya bisnis yang mesti kita lakukan. Kita nggak pakai konsultan karena kita nggak mampu bayar, ya kan? Kita kemudian bereskan banyak hal yang menurut kita nggak terlalu pantas atau cenderung dianggap memanipulasi jabatan. Tapi saya dan teman-teman direksi berprinsip what's happened before kita masuk. It's happened before kita masuk gitu. So let's move ke depan. Saya ini bukan polisi. Saya ini dirut yang punya tugas memajukan perusahaan, bukan menginvestigasi apa yang terjadi sebelumnya gitu loh. Right. So saya katakan ke teman-teman, mari kita lupakan, lihat ke depan. Tapi kalau Anda masih melakukan, saya chop kepala Anda. Jadi ada konsep forgiveness juga, forgive and forget or whatever, ya itu udah lewat ya? Enggak juga, saya nggak ngatakan kalau forget itu kan agak susah juga kan. Saya bisa dipersalahkan kenapa menutupi kesalahan masa lalu kan. Betul. Tapi saya katakan itu bukan tugas saya. Jadi kalau ada yang memang mempermasalahkan itu, kita panggil aja polisi. Gitu aja. I see. Karena energi dan waktu kita kan juga terbatas. Betul. So, Anda bilang dulu ada yang statement inti berjaya, karyawan sejahtera. Nah, Anda balikin karyawan sejahtera, inti berjaya. Iya. Tapi ada sebuah konsep, kan ada beberapa pembisnis ya atau CEO mungkin bilang, kalau saya kasih terlalu banyak kesejahteraan upfront, apakah bukannya mereka tambah males? Well, it's a choice. It's a choice. Persoalannya konsep inti jaya karyawan sejahtera itu sebenarnya benar. Persoalannya orang nggak percaya udah, karena selalu dianggap bahwa perusahaan ini tidak pernah untung, tapi kemudian akibatnya oleh sebab itu karyawan nggak akan pernah sejahtera. So sementara banyak karyawan merasa mestinya kita udah cukup jaya nih untuk dibagi-bagikan. So a conflict between management sama karyawan akan muncul terus kan, ada ketidakpercayaan terus di bawah, tidak percaya bahwa benarkah uang yang dikumpulkan itu dibalikan ke perusahaan. So memang sengaja kami balik itu karena buat saya dan teman-teman direksi percaya bahwa perusahaan itu kan maju bukan karena dirutnya. Yang bikin maju itu kan karyawan. Kita ini kan cuma yang ngedrive gitu loh. Kita yang mengarahkan ke sini. Apakah kita tahu ini benar atau tidak? Time will tell kan. Tapi ketika kita bilang kita ke jalan sini, kita percaya, semua percaya, mestinya jalan itu benar lah. Plus minus lah kan. Daripada kemudian kita bilang ke sini, semua orang mempertanyakan dan menganggap ke B. Ujung-ujungnya kan nggak ke A, nggak ke B. Right. Dan ujungnya berputar-putar aja di dalam. I see. Nah sekarang kalau misalnya Anda, you're a turnaround guy ya di sini ya, Anda yang ditanggung jawabkan di sini. Kan ada yang bilang, kalau udah turnaround tuh mesti pakai iron fist.
kulturnya itu udah pokoknya direktif aja ya. Ada juga bilang, well kalau turn around kita harus bisa kongko-kongko dulu sama yang di bawah, find out bla bla bla. What's your principle? How do you approach a turnaround? Well gini, teman-teman di Inti tuh relatively kromosomnya anak-anak baik-baik dan cerdas-cerdas gitu. Jadi kalau Anda tahu Inti tahun 80-an itu salah satu perusahaan yang diincar oleh lulusan terbaik ITB. Pengennya ke Inti. Well, gajinya lumayan pada waktu itu, dapat kesempatan dikirim ke luar negeri, terus tinggal di Bandung. Kerja di Bandung setelah saya 2 tahun kerja di Bandung is damn good. Memang apa ya? Ya bedalah dengan kerja di Jakarta. Kita nggak stres, kita kemana-mana kurang dari setengah jam gitu. Cuman saya ingin katakan karena fondasinya itu dengan tipe karyawan dan staff yang seperti itu, you better discuss karena mereka come up dengan so many interesting things yang even kita nggak kebayang. Ide-ide kan banyak keluar juga dari banyak orang yang pengalaman dan yang cerdas gitu loh. Right. Nah memang masalahnya sekarang adalah bagaimana kita kapitalisasi ini kan, semaksimal mungkin. Betul. So what's your biggest achievement, Pak? I'm not limiting it to Inti. I mean it could be any time in your career. What's your biggest achievement? Well, saya memutuskan keluar dari multinasional. Saya dulu di Cisco gitu. Saya pikir, well saya berprestasi, saya kerja 24 jam, Sabtu Minggu saya tinggal, keluarga kadang-kadang. What's the result? Well, perusahaan itu, Indonesia di mata group of multinational bagus, kita perform, kita double, triple bisnis kita hire banyak orang, but what's in it? Nah, ternyata BUMN sangat menarik, karena kita punya mandat, itu bukan cuma mencari keuntungan, harus mencari keuntungan ya, sure. Nggak boleh itu jadi alasan, tapi kita juga mesti menciptakan lapangan pekerjaan. Kita juga mesti mendorong bisnis yang orang swasta nggak mau lakukan. Tapi ketika orang swasta mau melakukan, kita mesti lepasin itu. So, buat beberapa teman-teman di RUT, waktu saya bicara, ini kayak beban. Kalau menurut saya, it's an opportunity kan. Mencari alasan untuk meng-hire orang, mensekolahkan orang. Di perusahaan multinasional, you are facing difficulties untuk kemudian melihat satu orang yang bagus untuk disekolahkan gitu kan. Pengalamannya seperti itu. So, membuat perusahaan seperti Inti kemudian bisa turn around, bisa positif, dan bisa mengeksekusi ini semua. Itu menurut saya sebuah achievement yang menyenangkan. Very good. More to come, pemirsa, dengan Bapak Irfan Setiaputra. Kembali lagi kita godok otaknya lagi ya, supaya kita mendapatkan lebih banyak.